Selamat pagi rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di kuliah pemetaan. Nah, kalau misalnya minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai pengukuran dan angka-angka penting. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai error-error apa saja sih yang bisa terjadi pada suatu pengukuran. Nah, saya akan share gitu ya. Jadi kenapa theory of error ini penting? Karena sebenarnya tidak ada satupun pengukuran itu tuh yang benar gitu ya. Jadi memang tidak pernah ada kalau misalnya kita bilang yang benar itu dia, yang benar itu dia. Enggak, karena yang tahu misalnya kayak panjangnya sebuah lemari itu berapa ya sebenarnya ya yang membuat lemarinya sendiri gitu kan. Tapi yang membuatnya pun sebenarnya bisa aja ternyata salah sebenarnya berapa gitu ya. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui error-error itu kira-kira asalnya dari mana saja, besarnya berapa, dan efeknya nantinya ke pengukuran kita itu seperti apa. Jadi yang pertama-tama itu begini outline-nya, jadi ada 7 segmen yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah ternyata pengamatan itu ada 2 jenis. Yang pertama itu yang direct atau yang langsung, yang satu lagi adalah indirect gitu, yang tidak langsung. Lalu ketika kita sudah tahu caranya mengamati itu seperti apa, kita akan tahu, error-nya gitu ya. Error-nya itu sebenarnya jenis-jenis error-nya itu apa saja gitu, dan mistakes gitu, kesalahan apa saja sih yang bisa terjadi saat kita melakukan pengukuran di lapangan. Lalu source of errors gitu ya. Jadi sebenarnya sumber-sumber kesalahannya itu dari mana saja, dan tipe-tipenya itu apa saja. Lalu ketika kita sudah tahu sumber-sumber error, kita sudah mengerti error itu apa, lalu kita baru membicarakan yang namanya presisi dan akurasi. Karena mungkin rekan-rekan di sini taunya presisi sama akurasi kayaknya nggak jauh beda deh gitu ya, atau emangnya, sebeda apa sih gitu ya presisi sama akurasi gitu ya. Nah, kita akan belajar juga sebenarnya presisi itu apa dan akurasi itu apa. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Oh, sesuatu yang akurat," gitu ya, mungkin sebenarnya maksudnya presisi gitu. Sementara kalau misalnya kita bilang, "Oh, presisi banget," tapi sebenarnya maksudnya akurat gitu, itu suka ketukar-tukar. Dan yang terakhir adalah ketika kita sudah tahu, oke, kesalahan yang bisa terjadi itu ini, dan ini. Bagaimana caranya kita menghilangkan itu atau setidaknya mengurangi itu. Dan yang bisa kita hilangkan tentunya ya kesalahan yang, apa ya, yang disebut mistake gitu ya, itu ya kesalahan ukur gitu ya, dan error-error yang sistemnya sistematik, yang sifatnya sistematik, mohon maaf. Ya, nanti kalian akan tahu. Yang pertama gitu ya, definisi pengukuran. Pengukuran itu sebenarnya apa sih? Nah, ini intinya ya. Jadi, pengukuran itu sebenarnya ini, perbandingan antara kuantitas yang tidak diketahui dan standar yang telah ditentukan sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya itu kalian punya, A4 nih ya, kertas A4, jelek banget tapi ya udah, kelas A4 ya. Kertas A4 itu yang saya ingat panjangnya itu adalah, 29,7 senti ya. Kalau misalnya, kita bisa bilang bahwa 29,7 senti ini adalah standar gitu ya, ini yang kita tahu, ini yang terpublikasi, orang tahu pokoknya, oh A4 itu 29,7. Bayangkan kalau saya ngebagi-bagiin kalian kertas ini ya, tanpa saya kasih tahu bahwa itu kertas A4. Nah, nanti saya bagi kelompok kalian misalnya gitu ya, kelompok satu ngukur pakai penggaris. Penggaris itu kan berarti ketelitiannya itu sampai dengan, 1 milimeter gitu ya. Lalu kelompok yang sini ngukur dengan misalnya pita ukur yang ketelitiannya itu cuma setengah senti gitu misalnya. Nah terus kelompok yang ini lagi ngukur dengan alat yang penggaris juga, tapi penggarisnya pendek gitu. Jadi kalian harus ngukur berkali-kali. Nah, bayangkan dengan alat yang berbeda-beda, tapi dengan barang yang sama, kalian bisa terbayang bahwa pengukuran kalian itu pasti nanti angkanya tuh pasti beda-beda. Nah, nanti yang kalian harus cari tahu adalah pertama sense kalian gitu ya. Pengukuran gue tuh bener nggak sih? Kalaupun salah, karena pasti salah gitu ya. Kalaupun salah, kesalahannya itu dari mana aja gitu. Nah, itulah kenapa semua pengukuran yang dimaksud dalam definisi ini mengandung kesalahan gitu ya. Jadi jangan pernah merasa selalu benar, apalagi kalian ini seorang engineer, pasti ada salahnya pasti. Dan kesalahan itu lebih berharga daripada sesuatu yang benar karena ya kalau kalian tahu salah di mana kalian bisa ilang-ilangin, kira-kira kayak gitu. Nah,
ini adalah direct and indirect measurement atau observation gitu ya. Measurement atau observation tuh measurement itu pengukuran, observasi itu bisa dibilang sebagai pengamatan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia itu pengukuran langsung, dia itu diukurnya itu misalnya kita ngukur jarak, kita pakai pita ukur. Sesimpel saya pengen tahu jarak dari tempat ini ke apa yang ke nggak usah tempat ini, misalnya kita ada di sebuah ruangan. Saya pengen tahu jarak dari pojok sana ke pojok sana kira-kira berapa. Itu kalian bisa ukur dengan pita ukur. Lalu saya pengen tahu sudut antara tembok yang itu dengan yang itu berapa, itu kan bisa kalian tembak kedua arah dan kalian akan tahu, oh sudutnya itu sekian gitu ya. Antara sini sama sini gitu ya. Kalian tembak ke sana misalnya 30. Kalian tembak ke sana misalnya sudutnya yang kebaca itu 90. Artinya kan 90 kurang 30 itu adalah 60 gitu ya. Itu sudut kalian gitu. Jadi bisa dengan teodolit. Teodolit itu tuh alat lama sebenarnya teman-teman ya. Itu tuh kayak sekarang itu kita cuma pakai ITS. Jadi semuanya itu udah pakai ITS. Jadi kita bisa pakai jarak juga dan kita bisa mengukur sudut juga. Nanti kita lihat ITS bentuknya seperti apa ya. Tapi itu yang dari minggu lalu saya bilang ada tripod gitu ya. Nah, dia akan nembak gitu. Nah, itu adalah si ETS gitu ya, Electronic Total Station. Bagaimana dengan yang indirect itu? Bagaimana dengan yang tidak langsung? Nah, kalau yang tidak langsung itu biasanya kita bisa pengen tahu gitu ya, koordinat gitu ya, koordinat. Kita punya titik A di sini ya. Titik A kita tahu X-Y-nya berapa. X, Y. Lalu kita punya titik P. Tapi kita nggak tahu gitu kan, dia itu koordinatnya berapa. Tapi koordinat itu kan tidak bisa diukur langsung ya. Kita nggak bisa datang ke titik P, terus ngukur ini koordinatnya berapa ya, nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita ukur, oke, jarak dari A ke P itu berapa sih? Gitu kan, kalian bisa tahu D-nya gitu ya, jarak. Lalu sudut dari apa ya, dari utara deh gitu ya. Kalian tahu utara di mana, tahu titik P di mana, utaranya ke sini gitu ya. Utaranya 0, terus habis itu kalian tahu P itu sekitar misalnya 85 derajat gitu ya. Oke, dia itu 85 derajat dari utara, terus jaraknya sekian gitu. Ini kan kalian bisa bikin perhitungan gitu kan setelah ini. Nah, nanti kalian akan tahu, oh si P itu X sama Y-nya berapa, tapi menurut si A. Kalian bayangin nanti, oh saya punya titik lagi yang punya koordinat, misalnya si B gitu ya. Itu X sama Y, kalian lakukan yang sama lagi gitu, jaraknya berapa, dan dari dari utara itu, ya ampun jelek banget. Nah, dari utara itu dia itu berapa gitu. Nah, ini caranya gitu ya. Kalau misalnya dia ternyata miringnya ke sana, utaranya itu muter ke situ. Jadi kayak, ya bayangkan ini lurus gitu ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, nanti kalian juga bisa tahu kira-kira dia itu XY-nya berapa menurut si B. Nah, nanti kalian bisa kira-kira, nah nanti sebenarnya yang paling mendekati itu nilai P-nya berapa gitu. Jadi yang indirect itu gitu ya, kalian mengukur hal lain yang memang kalian bisa ukur, kalian bisa amati, lalu setelah kalian bisa amati, kalian bisa hitung gitu. Hitungnya dengan cara apa, nanti kita akan ngomongin lebih jauh. Tapi intinya seperti itu ya. Koordinat tuh nggak bisa diukur langsung, tapi dia bisa diamati dengan cara mengamati komponen-komponen lain.